Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan melanjutkan transaksi yang ke-11 dari kasus PT Niko Elektronik ya, soal LKS Jateng 2022. Ini adalah transaksi yang ke-11, video kedua. Penerimaan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 20 Oktober. Kita masuk ke cash in ya, ini seperti ini. Toko Buana Abadi. Oke ya, 89057 ini dia 89, cash in banknya 89, kemudian piutangnya 88176 pada denda ya, pendapatan denda last fees collected 881.760.000 rupiah. Dokumen transaksi yang ke 11. Kemudian dokumen transaksi yang ke-12, pembayaran utang ke atas transaksi tanggal 5 Desember kepada PT Zaken Elektronik ya. Kita masuk ke cash out tanggal 12 PT Zaken Elektronik. Ini nomor buktinya, nilainya adalah 168116, yaitu ada potongan ya, potongan pembelian 4.656 PT Zaken. Kita tulis dulu nilainya di sini 172.702. Oke ya, 172. Payable-nya 172, kemudian cash in bank 168.116, kemudian purchase diskon nomor akunnya ini ya, kemudian nilainya adalah 4.656.000 rupiah. Oke, ini transaksi tertanggal 20 Desember. Nah, ini kebijakannya juga sudah dilampirkan di soal. Dokumen ke-12 selesai teman-teman ya, seperti ini. Kemudian dokumen ke-13 ini gampang, ada pelunasan piutang karyawan dari Verdi. Jadi Verdi minjem sebelumnya dan dibayar ya, 3.500.000. Kita masuk ke cash in ya, tanggal 13. BKM 122022. Employee receivable ya, employee receivable 3.500.000, cash in banknya pada other ya, ini pada akunnya ini employee receivable ya, atau piutang karyawan ya, debitnya 3,5 pada 3,5, cash in bank pada piutang karyawan 3.500.000. Kemudian berikutnya dokumen transaksi yang ke-14, pembelian kepada PT Zaken Elektronik ya, ini berupa Samsung 20 dan LG 230 ya. Kita masuk ke purchase journal ya, tanggal 9/16 ini ya, tanggal 16, buktinya ini 9 ini, kemudian Zaken Elektronik, kemudian penjualannya adalah 121 juta ya, pertama ini ya. Kemudian pengirimannya 500.000 rupiah, freight 500.000 rupiah, kemudian PPN ini 13.310. Totalnya adalah payable-nya adalah 134.810.000 rupiah. Saya kira ini jelas ya teman-teman, nggak ada yang dipermasalahkan. Tinggal kita buat jurnal merchandise inventory, fed in freight pada accounts payable 134.810.000 rupiah. Dokumen transaksi yang ke-14 ya, seperti ini hasilnya tanggal 16. Kemudian dokumen transaksi yang ke-15. Untuk dokumen yang ke-15, penjualan tunai ya, masuk ke cash in di sini, penjualan tunai. Kita masukkan dulu jurnalnya, tanggalnya tanggal 17.
ya. Totalnya 62.27760 ya. Kita mulai dari kanan dulu. Penjualannya 53 juta rupiah. Oke, saya tulis akunnya dulu deh di sini biar lebih gampang. Oke, sales. Nanti sales service ada yang baik, kita isikan ya. Penjualannya 53 juta. Kemudian asuransi 106. Sebentar. Ini 106, jasa servis 3 juta. Jasa servis 3 juta. Kemudian PPN 6.171.660. Kemudian merchandise inventory-nya dan HPP ya. Merchandise-nya kita lihat di sini ya. 45104 45104 945,62 945,62 945,62 ya. Ini karena di buletin seperti ini, tapi ini nggak masalah ya, dia masalah pembuatan saja. Kemudian sama ya, untuk HPP nya kita kopikan saja ini. Di sini cost of sales, nomor akunnya ini ya. Nomor akunnya oke ya, seperti ini teman-teman. Kemudian totalnya adalah 62.227.660 ya. Sini cash in bank 62.227 62.277.660 2 62.277.660 ya. Ini untuk transaksi ini ya, saya kira tidak ada masalah, ini gampang, hanya akunnya banyak aja teman-teman, jadi mudah dipahami. Baik, masih di dokumen 15 ya. Kita masukkan dulu daftar akunnya. Oke, ini dokumen 16 selesai, penjualan tunai ya. 62.277.660. Kita lanjutkan ke dokumen yang transaksi 16. Bukti kas keluar untuk pembayaran angsuran pinjaman dengan rincian sebagai berikut. Ini membayar ke bank ya. Pokok pinjaman 23, bunga pinjaman 1.394. Kita ke cash out di sini teman-teman. Tanggal 17 Desember. Ini Bank BCA ya. 17. BCA. Di sini masuk ke hutang jangka panjang ya. Akunnya adalah BCA Loan ya. Jadi ini kita isikan di sini BCA Loan. BCA Loan Long Term Maturity, nilainya adalah 23605.
23605 769. Kemudian beban bunganya 134 1394 231. Oke, ada cash in bank ya. Cash in bank berarti ini ditambah dengan ini ya, atau 25 juta rupiah. Ini nomor akunnya kita masukkan dulu ya. Ini seperti ini, utang bank BCA dan juga beban bunganya. Oke, dokumen yang transaksi 16 sudah selesai ya, kita input. Berikutnya transaksi dokumen yang ke 17, menjual barang kepada toko Buana Abadi. Toko Buana Abadi, di sini kita tulis toko Buana Abadi, tanggalnya tanggal 18. Toko Buana Abadi, toko Buana Abadi. Kita kopikan nomor dokumennya. Nilainya adalah Rp163.500.000, asuransi 327 ya. 163.500.000 rupiah. 163. Kemudian sales service yang tidak ada, asuransi 327. Kemudian PPN-nya 18.020, 18.020 ya, 970. Baik, kemudian utangnya berarti ini ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, 181.487.970. Kemudian HPP pada persediaannya kita lihat di bawah sudah dihitung sama yang buat soal, jadi nggak ada kartunya di sini. Nilainya 123.942, 123.942, 251, 251. Oke. Ya. Oke. Oh, salahnya di sini, maaf, ini sama dengan ini ya. Oke, 123.942 251 rupiah. Ini untuk toko Buana ya. Nomor fakturnya sudah betul. Syarat tanggal 18 ya. Oke, dokumen ini selesai teman-teman ya, sudah kita kerjakan. Sekarang ke transaksi berikutnya adalah transaksi yang ke-18, pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 10 Desember tahun 2022. Oke ya, berarti ini masuk cash in dari toko April Elektronik ya, tanggal 18. Kita masukkan dulu 18. Ini toko April Elektronik, kita copy saja. Oke, seperti ini. 120.000, 119.760 ya. Ada potongan 2.160.000 rupiah, 2.160.000. Kemudian piutangnya, cash in banknya 117,
117 959 760 959 760. Nah, kemudian AR nya berarti di ini tambah ini ya, ini ya, atau sama dengan 120, gimana tadi, 120 119 760. Baik, ini selesai untuk toko Apriliana. Transaksi dokumen ke-18 ya, hasilnya seperti ini, tanggal 18 bukunya ini. Kemudian kita lanjutkan ke dokumen transaksi yang ke-19, bukti kas keluar, membayar gaji karyawan bulan Desember 2022, jadi langsung gaji, jadi nggak ada utang, masuk ke beban ya. Kita masuk ke cash out BKK, ini kita masukkan dulu nomornya di sini, tanggalnya tanggal 25 oke. Apanya gaji pemasaran, gaji AT umum sama PPh 21. Kita tuliskan nomor akun dan nama akunnya dulu. Kita gunakan gaji pemasaran dan umum ya. Oke, nomor akunnya ini. Ini untuk yang pemasaran, ini untuk yang umum. Yang pemasaran nilainya 60 juta rupiah. Yang umum nilainya 20 juta rupiah. Kemudian PP 21-nya, PPh 21 sini ya, kita taruh sini. Nilainya adalah mana tadi? Nilainya 5.200.000 rupiah, 5.200.000 rupiah. Nah, cash info-nya berarti ini ditambah ini kurang ini ya, atau 74 ya, tulis boleh biar tahu caranya. Ini ditambah dengan ini kurang ini ya, 74 800 rupiah, atau langsung tulis juga boleh biar tahu aja cara ngitungnya. Oke, ini dokumen yang ke-19 selesai. Kita lanjutkan ke transaksi dokumen yang ke-20. 20 ini adalah bukti kas keluar kasir kas kecil. Pengisian kas kecil kita masih di cash payment journal ya. Di sini setiap transaksi kas kecil mencatat dalam buku kecil ya, petty cash book. Pakai petty cash book artinya dia nggak buat jurnal, jadi metodenya adalah metode dana tetap ya. Jadi nanti ini kita buat jurnal sesuai dengan pengeluarannya apa saja ini ya, impress plan system atau dana tetap. Jadi yang diisi sesuai dengan jumlah pengeluaran ya. Maka nanti kita isi jurnalnya adalah ini semuanya pada kas ya, pada kas. Oke, kita masukkan dulu satu persatu dari atas ya. Dokumennya nomornya ini, tanggalnya 26. Oke, pertama pulsa listrik ya, pulsa listrik, telepon, air ya. Kita isikan saja biar langsung cepat seperti ini. Ini harusnya 7 ya, ini 7 ini dia kecil kelewatan ya. 6, ini 7 ya, nggak apa, ini 7 tapi belum ini karena dia salah. Udah kita ikutin soal aja, harusnya 7 dia harusnya. Oke, selanjutnya ini adalah pulsa listrik nilainya 900.000.
Yang kedua adalah telepon dan air 900.000. Yang ketiga 800.000 rupiah. Yang keempat 900. Perjalanan dinas salesman. Oke, totalnya 3.500.000 rupiah pada cash in bank ya. Ini kita bisa tulis langsung jumlahnya atau seperti ini teman-teman, biar tahu dari sini. Oke, 3.500.000 rupiah. Oke, ini untuk transaksi ke 19 ya. Saya kira demikian teman-teman, video kedua ini sampai sini dulu, sampai dokumen yang ke 19 20 ya, maaf 20. Nanti dokumen yang 21 sampai 27 kita saksikan di video yang ketiga ya. Ini adalah hasilnya sampai di dokumen 20. Silakan kalau mau dicek dulu. Ini yang purchase, ini yang cash in, ini yang sales ya, ini yang memo. Terima kasih sudah menyimak. Lanjut tonton video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.